Shalom alihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema perjalanan GAAE 2018-2021. Ya. Mei 2018, Gereja Alkitab Allah Esa memulai perdana di dalam pemberitaan tentang Injil Kristus. Yang kami beritakan adalah Injil Kristus. Injil artinya Yesus, berarti Yesus Kristus. Yesusnya sudah Kristus, Yesusnya sudah Roh, Yesusnya sudah Allah. Kami memberitakan Injil kekinian, ya. Ya, artinya kami tidak memberitakan Injil yang waktu itu Yesusnya masih anak Allah, masih bayi, lalu anak manusia, ya. Ya, yang masih sujud pada Bapa, tidak itu, ya. Kami mulai 2018 dengan berita seperti itu menghebohkan seluruh jagat kependetaan di Indonesia, ya. Ini Gereja Alkitab Allah Esa, Pendeta Henry Tandianta. Lalu tayangan yang paling heboh adalah doa Bapa kami jangan dipakai lagi. Itu ada dasarnya karena Yohanes 16 ayat 25, Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Kemudian di ayat 26, Yesus sendiri yang menyuruh doa itu dalam namaku, tidak lagi ke Bapa. Ini menghebohkan, ya. Tapi walaupun menghebohkan, kami baptisan kenceng, jalan terus. Ya, orang-orang Katolik, orang-orang karismatik, orang-orang Protestan banyak pada tobat. Termasuk orang Muslim. Sampai hari ini adalah Desember 2021, kami sudah membaptis 951 orang. 195 diantaranya dari umat Muslim. Kami tidak pernah menginjili door to door, nggak pernah. Jadi apa yang dilakukan oleh Henry Tandianta, ya toh, tidak pernah ada yang bisa menandingi. Semua pendeta-pendeta yang koar-koar itu, ya toh, baptis satu orang setahun juga udah syukur, ya toh. Henry Tandianta selama 2018 Mei 2018 sampai Desember 2021, artinya 3 tahun setengah lah ya, hampir 4 tahun lah ya, 3 tahun setengah, sudah membaptis 951 orang, 195 diantaranya dari Muslim. Loh ya, yang ikut sekolah Alkitab banyak ya. Lalu kami ini meminta izin kepada Dirjen Bimas Kristen. Sudah 2 kali diajukan, tidak diizinkan. Alasannya sederhana, silakan Anda gabung dengan sinode yang ada. Jadi kami diperlakukan diskriminatif oleh Dirjen Bimas Kristen yang sekarang sudah diganti. Nah, puji Tuhan ternyata Dirjen Bimas Kristen sudah diganti karena kami merasakan diperlakukan diskriminatif, gitu. Kami penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Kami memakai Alkitab, satu-satunya kitab suci. Kami tidak sama dengan Anda semua, para Nasrani, ya, gereja-gereja yang sudah berdiri itu kami tidak sama. Kami menolak Tritunggal, kami menolak sinode. Karena Alkitab dengan jelas harus memakai sistem gereja kerasulan, di mana dasar dari pengajaran itu hanya Nabi, Rasul, dan Kristus sebagai batu penjuru di dalam Efesus 2 ayat 20. Karena kami ini menentang teologi, yaitu tafsir Alkitab, maka hujat, caci maki, nggak kira-kira deh, gitu ya. Mengajukan 2 kali perizinan, tidak diizinkan. Perizinan mendirikan gereja, ya. Lalu kami beralih strategi, kami mendirikan Yayasan Gaifu Indonesia Menang, ya, bergerak di dalam berbagai hal, pertanian, sosial, dan lain sebagainya. Terus
kami mengajukan izin ya toh, dengan memakai yayasan ya. Sampai hari ini masih terkatung-katung ya. Belum dijawab, tapi nada-nadanya ya sama, suruh gabung dengan sinode yang ada. Puji Tuhan, dirjennya diganti, Dirjen Bimas Kristen ya. Puji Tuhan, ini jalan dari Tuhan. Nanti Januari kita akan ajukan lagi ya. Kita ajukan lagi, mudah-mudahan nanti sahabatku Mas Yakut Menteri Agama ya toh, ngerti bahwa semua keyakinan itu harus diperlakukan sama. Yang penting kan tidak kriminal. Apalagi kami ini jelas-jelas hanya mendasarkan Alkitab. Dan kami menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar itu. Bukan seperti Tritunggal, menyembah tiga Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, menyembah Allah yang bukan-bukan, menyembah Allah yang tidak ada di Alkitab, menyembah Allah yang muter-muter. Penjelasannya ya bikin pusing. Ya. Ya, lalu kami memulai dengan yayasan ini belum ada kabar ya. Kita akan maju nanti di Januari, mudah-mudahan dirjennya baru ya. Dan mengerti bahwa semua orang di Indonesia ini diperlakukan yang sama ya. Kami bukan penyembah iblis, kami bukan penyembah patung Maria, kami bukan penyembah patung Yesus, kami bukan penyembah tiga Allah. Kami penyembah Allah Esa, Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ya. Terus kami memulai bisnis dengan yayasan ya. Puji Tuhan per hari ini sisa dana anggaran di yayasan ya sekitar di bawah 100 miliar ya. 100 miliar rupiah. Ya Tuhan izinkan itu ya. Jadi Tuhan izinkan ada dana ya. Masih di bawah 100 miliar. Kemudian Tuhan izinkan juga dirjennya diganti gitu. Tuhan izinkan juga banyak jiwa yang sudah dengar tentang Allah Esa Yesus Kristus. Maka kami optimis 2022 Indonesia sudah tahu bahwa Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Ya, Tritunggal tidak laku lagi nanti di 2022. Pendeta-pendeta seperti Stephen Tong itu akan gugur. Dia akan malu di medsos, dia akan gugur, dia akan itu atau menyingkir. Stephen Tong, Yesaya Pariaji, kemudian Erastus Sabdono, semua pengajaran-pengajaran Tritunggal itu akan rontok dengan sendirinya. Alfred Esra Soru yang dengan segala teori muter-muter Tritunggal itu akan gugur ya dengan and the gang-nya. Alfred Esra Soru and the gang, Yosua Tewu, Gilbert Lumendong dengan teori oneness-nya akan otomatis nyungsep gugur ya. Anda tidak akan bisa bertahan dengan serangan dari media sosial yang sudah begitu clear karena semua sudah dengar sekarang. Oh benar, Allahnya orang Kristen itu ya Yesus Kristus. Tertulis di Alkitab bahwa Yesus pernah jadi manusia, yes. Tapi dia sudah berkarya dan sekarang sebagai satu-satunya Allah di surga. Ya, Joshua Tewu, Gilbert Lumoindong, apalagi cuman pendeta yang spesialis setan, Dautoni, atau spesialis nipu pakai hipnotis mesmerism itu apa sih itu Simon tukang sihir kayak gitu akan gugur di 2022 nanti. Indonesia kekristenan akan kamir, ibarat adonan itu sudah kamir ya. Semua sudah dengar Allah Esa Yesus Kristus ya. Nanti ya karena luar biasa ya, Tuhan berkati gereja Alkitab Allah Esa nanti bisa mendirikan yang kita setting 50 cabang di daerah-daerah, tapi kami tidak mendirikan gedung gereja. Ingat, kami tidak mendirikan gedung gereja, kami mendirikan gedung pertemuan umum Gaifu Indonesia Menang. Lalu semua boleh beribadah di situ. Kalau jemaat GAAE ibadahnya gratis, nggak usah nyewa. Tapi kalau di luar GAAE nyewa dong. Nanti sehari-hari bisa dipakai untuk bisnis ya toh, untuk gedung pertemuan, untuk orang menikah, untuk orang meeting dan lain sebagainya. Di 50 kota
Kami sudah siapkan sekitar 104 hamba-hamba Tuhan di sana ya. Untuk itu kami memerlukan biaya sekitar 200 miliar. Ya, tapi tidak apa-apa saudara-saudara. Tuhan sudah memulai akhir tahun 2021 ya, sudah mengizinkan yayasan mendapat pinjaman dana 60 miliar rupiah. Kemudian nanti akan menyusul sampai 380 miliar rupiah dan 250 miliar. Jadi kita akan mendapat pinjaman sekitar 500 miliaran lebih ya toh. Untuk apa? Untuk itu ya, ngembaliin nggak Pak? Oh iya ngembaliin ya toh. Ya, ngembaliin karena kita akan untuk proyek-proyek yang memang dibutuhkan nantinya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Gereja Alkitab Allah Esa murni ya toh, murni kembali ke Alkitab, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, diberkati oleh Tuhan ya. Mungkin nanti GAM menjadi gereja paling kaya di Indonesia loh. Saudara-saudara ya, Bapak bayangin ya, Bapak Ibu bayangin dengan dana sekitar 500 miliar ya. Kayaknya paling kaya di Indonesia, GAE nanti dihujat, dicaci maki, biarin aja ya. Pendeta-pendeta yang cuman bisanya menghujat, mencaci maki, suruh debat dengan HTD, nggak ada yang berani, termasuk para Romo, Daniel Biantoro, segala itu nanti akan gugur, itu hilang dari medsos ya. Termasuk siapa Bambang Nurseno segala itu yang mengandalkan sejarah kayak gitu gugur. Ya kita makin pinter sekarang ya, kita makin pinter, harus pemberitaan itu Injil Kristus. Injil itu bukan kitab, Injil artinya Yesus. Jadi Yesusnya sudah Kristus, sudah Roh, sudah Allah, satu-satunya Allah di surga. Doa Bapa kami, Anda beritakan doa Bapa kami dibully di medsos. Doa pada Bapa, menyembah Bapa dibully di medsos. Ya, dibilang ora waras ya, termasuk orang Kristen nyembah Bapa. Ya kalau Kristen ya nyembah Yesus Kristus. Ya, Anda mau selamat? Ya. Ya. Ya demikian perjalanan Gereja Alkitab Allah Esa. Selamat Natal, selamat tahun baru ya. Selamat Natal tahun 2021. Selamat tahun baru 2022. Indonesia akan kamir, akan sudah tahu semua bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya. Ya, berkat Tuhan untuk kita semua ya. Nanti Yayasan GAVO Indonesia Menang akan berperan luar biasa dengan terus kita akan mendapat suntikan dana ya. Sudah ada satu lembaga internasional yang sudah trust, sudah percaya dengan kiprah Gereja Alkitab Allah Esa karena dia melihat bahwa ini akan mengubah kekristenan dunia ya. Kembali ke Alkitab, menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah itu mengubah kekristenan dunia. Hampir 2000 tahun ketika Yesus naik ke surga, semua yang ngaku Kristen masih berpikir Yesusnya masih sujud pada Bapa, ora waras ya. Para pendeta, para romo masih mengajarkan Yesus sujud pada Bapa, tidak waras. Mosok iya Yesus naik ke surga masih sujud pada Bapa ya. Ketika GAE muncul selama 3,5 tahun ini, kembali ke Alkitab ya. Ini akan mengguncang dunia, apalagi ada salah satu lembaga keuangan dunia yang mensupport gitu. Boleh dibilang berapapun yang diminta oleh Yayasan GAVO Indonesia Menang dipenuhin ya. Ya hari ini ya sudah dimulai dengan 60 miliar ya. Lalu bulan depan 175 miliar, lalu mungkin sekitar Februari atau Maret nanti digenapin menjadi 400 miliar. Ya, disupport terus kita bikin apa? Bikin pengajuan pinjaman ya, ngembaliin nggak ngembaliin ya dalam jangka waktu lama karena ini yayasan ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, begitu kiprah atau perjalanan GAAE ya. Dimulai dengan seorang diri nih, Henry Tandianta ini orangnya nih yang ganteng ini ya kayak gini. Ya, ganteng tapi benghar, eta orang itu bahasa Jerman itu ya. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita ya.
Jangan takut memberitakan kebenaran Alkitab, jangan takut nanti nggak bisa makan. Naon eta mah cek orang Sunda mah ya. Orang memberitakan kebenaran Alkitab pasti diberkati Tuhan. Nih contohnya ya. Ya dihujat caci maki nggak apa-apa, tenang aja. Wong namanya kebenaran kok, emas kok ya. Emas itu biar dibakar tetap emas. Ya. Baik, selamat Natal tahun 2021, selamat tahun baru Kristen. Tahun baru itu tahun baru Kristen ya. 2022. Tuhan memberkati kita. Indonesia akan tahu, akan kamir, akan ngerti semua bahwa Allah Esa itu Yesus Kristus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.